Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan pembelajaran daring untuk IPA kelas 9. Mudah-mudahan di hari ini kita semua dapat berikan kesehatan dan salam sehat untuk semuanya. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa, belajar di rumah dengan sebaik-baiknya ya. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 9 tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Ini untuk materi kelas 9 semester 2 ya. Kita mulai saja materinya. Nah, kita mulai dari pengertian tanah di sini ya. Tanah merupakan tempat hidup bagi berbagai makhluk hidup. Nah, ini tentang tanah. Jadi tanah itu adalah tempat hidup bagi semua makhluk hidup ya, dari mulai tumbuhan, hewan dan lain sebagainya, termasuk kita ya. Nah, itu adalah pengertian daripada tanah. Nah, apa peran tanah bagi kehidupan? Peran tanah bagi kehidupan yang pertama adalah tempat hidup hewan dan bakteri ya. Yang kedua, penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Dan yang ketiga adalah penyedia dan penyaring air ya. Nah, itu adalah peran tanah bagi kehidupan. Nah, selanjutnya peran tanah bagi kehidupan. Ini bagi bakteri dan hewan. Di sini adalah tanah berfungsi sebagai tempat hidup bagi berbagai macam hewan dan bakteri. Nah, jadi selain bagi tumbuhan, manusia, juga ini hewan dan bakteri itu bisa tumbuh di dalam tanah ya. Nah, berikutnya adalah penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Di sini ada banyak sumber daya alam yang berasal dari tanah seperti tumbuhan ya, emas, perak, timah dan lain-lain. Itu bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan manusia ya, termasuk keberlangsungan makhluk hidup yang lain. Nah, peran tanah yang ketiga adalah sebagai penyedia dan penyaring air. Nah, ini maksudnya adalah tanah itu bisa menyerap dan menyaring air dari berbagai sumber mata air ya, dapat digunakan oleh manusia dengan menggali kedalaman tanah. Seperti apa? Seperti membuat sumur ya, membuat sumur, baik itu sumur galian atau misalnya bisa menggunakan sumur bor ya. Itu adalah peran tanah bagi kehidupan. Nah, berikutnya peran organisme tanah. Di sini ada yang pertama dekomposer. Yang kedua, reaksi kimia dalam tanah ya. Yang ketiga, sebagai pengurai polutan dalam tanah. Yang keempat, pencegah penyakit tanah. Yang kelima, pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Dan yang keenam, pengatur kegemburan tanah dan struktur tanah. Nah, ini adalah peran daripada organisme-organisme yang ada di dalam tanah. Jadi sesudah ada tumbuhan dan hewan yang sudah mati, itu bisa diuraikan melalui organisme-organisme yang ada di dalam tanah tadi ya, sehingga tanah itu bisa ada yang menjadi subur ya, terus teksturnya juga bisa berbeda-beda ya. Itu adalah peran dari organisme tanah. Lalu dekomposer, apa itu dekomposer? Dekomposer ini adalah organisme tanah yang dapat menguraikan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup dan pelapukan batuan menjadi bahan-bahan anorganik ya. Nah, seperti sisa makhluk hidup ya, seperti dedaunan, ranting dan jasad hewan. Nah, itu bisa diuraikan ya. Nah, bahan organiknya bisa cenderung mineral tanah ya. Itu adalah peran dari dekomposer. Berikutnya, reaksi kimia pada tanah. Bakteri yang terdapat pada tanah seperti bakteri Nitrobacter mengurai materi organik kompleks yang berasal dari sisa makhluk hidup menjadi senyawa nitrat. Nah, itu adalah peran dari salah satu bakteri, contohnya Nitrobacter ya. Selain bakteri ada mikoriza dan jamur. Itu fungsinya untuk meningkatkan kemampuan tumbuhan menyerap unsur hara yang berupa fosfor. Itu adalah fungsi
daripada beberapa organisme yang ada di dalam tanah, ya. Nah, ada lagi yang berfungsi sebagai pengurai polutan dalam tanah. Nah, organisme tanah yang berperan sebagai agen biologis yang mampu membersihkan polutan dalam tanah. Nah, itu adalah salah satu fungsinya. Pengurai herbisida dapat mengunci unsur racun dalam tanah seperti arsenik, ya, ada kromium dan merkuri, ya. Nah, itu bisa diuraikan oleh beberapa dekomposer tadi. Nah, berikutnya pencegahan penyakit tanah. Tanah ini memiliki jumlah senyawa organik dan aktivitas organisme yang tinggi untuk melawan organisme penyakit di tanah, ya, di tanah. Nah, secara alami, organisme yang ada di tanah ini memanfaatkan prinsip pengendalian biologis, yaitu mangsa dan pemangsa. Berikutnya itu tentang pemberi pengaruh pada tekstur tanah, ya. Jadi tanah ini dapat digolongkan berdasarkan teksturnya, termasuk aktivitas biologis. Organisme tanah ini berpengaruh dalam membentuk butiran-butiran penyusun tanah. Ini sehingga menentukan tekstur tanah, ya. Jadi ada tanah itu ada yang bersifat pasir, ada tanah liat dan debu, ya. Termasuk ada tanah itu yang seperti humus, ya. Nah, itu adalah pemberi pengaruh pada tekstur tanah yang merupakan peran dari beberapa organisme. Berikutnya pengatur kegemburan dan struktur tanah. Nah, di sini organisme tanah ini membantu terbentuknya struktur tanah, ya. Lendir yang dihasilkan oleh organisme tanah ini akan bercampur dengan tanah dan membuat butiran tanah ini terkumpul dan membentuk gumpalan tanah, ya. Nah, organisme tanah juga mampu membuat pori-pori tanah sehingga dapat menggemburkan tanah dan udara itu dapat masuk. Nah, itu adalah fungsi yang berikutnya. Selanjutnya ini adalah proses pembentukan tanah, ya. Nah, proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. Yang pertama, proses pembentukan tanah, dan yang kedua itu adalah komponen tanah. Bagaimana ini proses pembentukannya? Nah, proses pembentukan tanah ini tanah merupakan dari batuan yang telah lapuk, ya. Jadi asalnya itu adalah tanah itu berbentuk batuan. Maka kita lihat ada apa saja ini batuan ini atau terdiri dari apa saja, ya. Nah, batuan ini adalah bahan padat yang terbentuk secara alami, ya. Jadi bahan yang sifatnya padat yang terbentuk secara alami, tersusun dari campuran mineral dan senyawa lain dengan berbagai komposisi, ya. Ini adalah batuan. Nah, ini menurut ilmuwan, batuan itu dibagi menjadi 3. Ada batuan beku, batuan sedimen. Nah, ini. Yang berikutnya adalah udara. Udara ini terletak di antara batuan dan butiran tanah dan akar tumbuhan, ya. Juga dapat terbentuk oleh aktivitas hewan tanah atau misalnya cacing, ya. Jadi cacing. Jadi aktivitas itu bisa membentuk atau membuat adanya udara dalam tanah. Berikutnya humus. Humus ini adalah komponen organik yang dihasilkan dari proses penguraian hewan atau tumbuhan yang mati, ya. Memiliki tekstur gembur dan memiliki banyak pori-pori sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran udara. Nah, itu adalah humus, ya. Nah, selanjutnya air. Air itu adalah untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup yang hidup di tanah tersebut. Jadi fungsi dari air itu adalah untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup yang ada pada tanah. Nah, selain air, di dalam tanah itu juga ada mineral. Nah, di dalam tanah, mineral itu berupa ion, baik itu positif seperti kalium, kalsium, dan magnesium, dan ada ion negatif seperti apa? Seperti nitrat, fosfat, dan sulfat. Nah, tanah yang subur ini memiliki pH atau derajat keasaman sekitar 7, ya. Sehingga tumbuhan dapat menyerap nutrisi secara optimal. Itu adalah mineral-mineral dalam tanah. Nah, ada lagi komponen organik atau komponen yang
sifatnya hidup ya. Nah, ini dihasilkan oleh organisme yang hidup dalam tanah tersebut. Seperti apa? Seperti jamur, alga, serangga, ada lagi cacing tanah. Nah, itu adalah disebutnya komponen organik. Nah, bagaimana sekarang upaya untuk menjaga kelestarian tanah ya? Nah, kenapa? Karena tanah itu semakin lama biasanya tingkat kesuburannya itu akan semakin berkurang. Nah, yang pertama adalah adanya pengelolaan tanah dengan menggunakan tanaman penutup tanah ya. Nah, yang kedua, penggunaan lahan miring untuk mengurangi erosi. Jadi kalau ada tanah yang miring itu untuk mengurangi erosi itu harus digunakan. Mengurangi penggunaan pupuk kimia. Yang keempat itu pengelolaan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Dan yang kelima, daur ulang sampah yang sulit terurai. Jadi kalau ada sampah-sampah yang sulit terurai, sebelum dibuang itu harus didaur ulang ya. Jadi tidak boleh dibuang langsung, jadi harus didaur ulang. Itu adalah untuk upaya untuk menjaga kelestarian tanah. Nah, pengelolaan tanah menggunakan tanaman penutup tanah ya. Ini ada salah satu contoh. Nah, upaya untuk menjaga agar nutrisi dan mineral penting dalam tanah terjaga dapat dilakukan dengan menggunakan tumbuhan penutup atau disebutnya apa? Reboisasi. Nah, tanaman penutup tanah ini berfungsi untuk menahan air hujan sehingga tidak langsung mengenai permukaan tanah ya. Nah, itu adalah fungsi. Dengan demikian dapat mengurangi pengikisan tanah dan mempertahankan produktivitas tanah. Nah, itu adalah fungsi daripada pengelolaan menggunakan tanaman penutup tanah ya. Jadi jangan biarkan gundul gitu ya tanahnya. Nah, yang berikutnya adalah tadi pengelolaan lahan miring untuk mengurangi erosi. Nah, jadi ini dibuat penterasan ya, atau disebutnya terasering, yaitu mengubah permukaan tanah menjadi bertingkat-tingkat. Jadi kalau ada tanah yang miring itu bisa dilakukan dengan menggunakan terasering ya. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi panjang lereng dan memperkecil kemiringan lereng untuk menghambat aliran air. Nah, selain itu untuk menampung dan mengalirkan air permukaan supaya terjadi penyerapan oleh tanah. Nah, itu adalah pengelolaan tanah dengan menggunakan terasering ya. Jadi terasering itu ketika ada tanah yang miring, nah itu dibuat berundak-undak ya. Jadi mineral, air dan udara. Nah, sehingga tanah ini terbentuk karena adanya pelapukan fisikawi atau pelapukan fisik ya, kimiawi dan pelapukan biologis. Nah, faktor fisik ini yang mempengaruhi terhadap struktur tanah. Ini adalah iklim, sinar matahari dan curah hujan. Itu adalah faktor fisiknya. Dan faktor lain seperti tipe batuan, topografi atau relief tanah termasuk daerah, yaitu adalah yang mempengaruhi berikutnya, yaitu disebutnya faktor lain. Nah, berikutnya adalah lapisan-lapisan tanah ya. Lapisan tanah ini ada yang disebut dengan lapisan horizon A, lapisan horizon B ya. Nah, kita lihat lapisan horizon A ya. Lapisan yang berada pada teratas. Ini terdiri dari pelapukan batuan, organisme dan zat organik. Yang ini rentan kehilangan nutrisi dan mineral. Itu lapisan yang pertama ini ya, yang bagian atas ini. Berikutnya kita lihat horizon yang B. Ini lapisan yang kedua. Ini memiliki kandungan zat organik yang lebih sedikit dibandingkan di atasnya. Nah, ini adalah lapisan yang kedua. Nah, berikutnya adalah lapisan horizon C. Ini tersusun atas batuan sebagai penyedia material untuk pembagian yang paling atas ya, untuk bagian paling atas maksudnya. Nah, ini yang terakhir adalah horizon D. Ini tersusun dari batuan padat, keras dan sulit ini untuk mengalami perubahan. Kenapa? Karena ada di bagian yang paling bawah. Nah, ada komponen-komponen tanah. Nah, komponen tanah itu terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah batuan, kedua udara, humus, air, mineral dan komponen organik.
Nah, ini adalah disebutnya dengan komponen-komponen tanah ya. Jadi di dalam tanah itu ada bermacam. Nah, berikutnya ini adalah mengurangi penggunaan pupuk-pupuk kimia ya. Upaya untuk mengurangi dampak penggunaan pupuk kimia ini adalah untuk menggunakan pupuk organik ya. Jadi pupuk organik ini apa? Merupakan pupuk yang berasal dari sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Ini dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, limbah ternak, dan lain-lain. Nah, ini pupuk organik ini dapat menjaga mikroorganisme tanah sehingga menjaga kualitas tanah dalam jangka waktu yang lama. Jadi kita jangan terlalu menggunakan pupuk kimia, tapi gunakanlah pupuk yang bersifat organik, karena pupuk organik ini tidak merusak terhadap mikroorganisme yang ada pada tanah. Beda lagi dengan pupuk kimia ya. Kalau pupuk kimia itu akan mempengaruhi atau merusak terhadap mikroorganisme yang ada di dalam tanah ya. Berikutnya adalah pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Apa monokultur? Monokultur ini adalah pertanian monokultur yang menggunakan salah satu jenis tanaman pada satu lahan dengan waktu tertentu. Jadi hanya satu jenis tanaman saja ya. Nah, upaya pengelolaan dapat dilakukan dengan pergiliran tanaman. Nah, jika musim hujan, ini kita bisa menggunakan padi ya. Kalau musim kemarau bisa dengan palawija dan lain-lain. Nah, dengan demikian ketersediaan unsur hara pada lahan itu dapat terjaga. Nah, itu adalah langkah yang bisa kita gunakan ya. Itu dengan daur ulang sampah yang sulit terurai. Sampah yang sulit terurai seperti plastik, kaca, logam itu mengurangi tingkat kesuburan tanah ya. Nah, jika tidak diolah dengan tepat akan terjadi penumpukan sampah yang sulit terurai. Nah, ini akibatnya tanah ini menjadi tidak subur. Nah, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memisahkan antara sampah yang sulit terurai dengan sampah yang mudah terurai. Jadi yang sulit terurai itu jangan dibuang langsung ke tanah ya. Karena kalau dibuang ke tanah yang sulit terurai itu dapat mengurangi kesuburan tanah ya. Nah, itu harus didaur ulang. Materi tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan untuk kelas 9 ya. Mudah-mudahan dengan adanya video pembelajaran ini dapat menambah wawasan dan dapat sekali lagi jaga kesehatan ya. Jangan lupa tetap memakai protokol kesehatan yang tepat, menggunakan masker, menjaga jarak ya, mencuci tangan itu harus kita lakukan tiap hari ya, supaya pandemi ini dapat segera sirna ya, dan kita bisa melakukan tatap muka lagi ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan ya.